Pemirsa, hanya selebar puluhan kilometer, namun pengaruhnya menjangkau seluruh dunia. Inilah Selat Hormuz, jalur laut strategis yang selama puluhan tahun menjadi titik temu antara kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan global. Siapa yang mengendalikan Selat Hormuz bahkan menjadi harga mati dalam setiap negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Sebab bagi Tehran, Hormuz bukan sekedar jalur pelayaran internasional, melainkan simbol kedaulatan dan kepentingan strategis yang tidak bisa ditawar. Kami berkesempatan mengunjungi Selat Hormuz. Sekilas, perairan ini tampak seperti jalur pelayaran biasa. Namun disinilah salah satu urat nadi ekonomi dunia berada. Setiap harinya sekitar 20 juta barel minyak dan produk energi melintasi Selat Hormuz. Angka itu setara hampir seperempat perdagangan minyak dunia yang diangkut melalui jalur laut. Lebih dari 100 kapal melintas di kawasan ini setiap hari dalam kondisi normal. Selat yang berada di antara Iran dan Oman ini menjadi satu-satunya pintu keluar bagi sebagian besar ekspor minyak negara-negara Teluk seperti Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Bahrain, hingga sebagian Arab Saudi. Pemirsa, kami berada di Selat Hormuz, ini di tengah laut. Kami sudah mendapatkan izin dari pihak Iran untuk berada di sini. Di belakang saya ini salah satu kapal yang kemudian berada di Selat Hormuz. Suasananya seperti ini pemirsa. Ini kapal terdekat saya, jaraknya hanya diperbolehkan sampai sini. Kalau kita lihat di sebelah sana juga masih banyak ini kapal-kapal yang kemudian masih menunggu informasi dari pihak Iran. Nah, kabar terbaru pemirsa bahwa dari Iran sudah ada lembaga baru, badan baru yang mengelola Selat Hormuz. Lembaga inilah kemudian yang membuat kemarin ada batas-batas baru wilayah-wilayah di Selat Hormuz. Sudah ada batasan yang jelas, wilayah mana saja yang kemudian kalau dilewati ini harus koordinasi dengan pihak Iran. Nah, di sini pihak Iran menegaskan bahwa mereka akan mengawal dengan selamat ketika nanti mereka sudah berkoordinasi dengan pihak Iran itu sendiri. Nah, Anda bisa lihat pemirsa, ini jarak dari kapal ya, misalnya kapal 1, kapal 2, dan beberapa kapal lainnya ini kelihatannya jauh ya. Gimana coba caranya pihak Iran ini kemudian menjaga kalau misalnya ada kapal-kapal yang mau kabur dari wilayah yang dijaga. Nah, biasanya itu nanti ada sistem yang membaca pergerakan kapalnya. Nanti pasukan nyamuknya Iran, pasukan yang kecil-kecil ini, kapal kecil ini akan mendekati. Mereka mengasih info dulu bahwa mereka harus berkoordinasi dengan pihak Iran untuk keluar dari wilayah Hormuz. Kalau misalnya masih mencoba untuk bandel atau membelot, mereka nanti akan bisa kena serangan atau juga ada tindakan tegas. Dan ini tidak hanya dari pasukan nyamuknya. Kadang bisa juga melalui drone serangan mereka atau juga dari rudal-rudal terdekat dari pangkalan-pangkalan terdekat di wilayah sini. Di tengah ketegangan itulah saya bertemu dengan seorang anak buah kapal asal Indonesia. Sudah berbulan-bulan ia berada di kawasan Hormuz. Kapal tempatnya bekerja tidak bisa melanjutkan perjalanan akibat sengketa dan pembatasan pelayaran yang muncul selama konflik berlangsung. Nasib mereka kini menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Aku dari Metro. Hah? Dari Metro TV. Kenapa? Dari Metro TV. Oh, dari Metro TV. Abang aman. Aman. Makanan dapat dari mana? Kenapa? Makanan dapat dari mana? Makanan masih sisa dari kemarin, dari Dubai. Sudah lama di sini. Yang di sini hampir sebulan. Ada berapa orang Indonesia di sana? 8 orang Indonesia. Bang, gimana komunikasi sama tanah air? Komunikasi sama Indonesia gimana? Kalau sama Indonesia belum ada. Pintu nggak usah dibuka Ada kita. dari Metro TV, dari Oh, Kita, oke. kita nggak jadi naik. Pintunya nggak usah dibuka. Kedutaan nggak ada? nggak ada telepon, nggak ada. Nama siapa? Belum ada? KBRI nggak ada. Oh, oke. Bang, harapannya apa supaya bisa balik, Bang? Kenapa? Harapan abang gimana supaya bisa balik? Iya, harapannya ya mau bisa balik gitu. Bang, pintunya nggak usah Sudah habis dibuka. kontrak kan kasihan sudah setahun. Oke. Pintunya nggak usah dibuka, Bang. Kita nggak jadi naik, Bang. Oh, nggak jadi naik? Iya. Salam-salaman aja. Ya. Ya, soalnya kalau yang tidak Bilang ke temannya. Kasih tahu temannya nggak usah tangga. Nggak usah. Bang, aman. Yang dia habis kontrak kan istilahnya harus meneruskan kontraknya, Pak. Cuman yang habis kontrak itu kasihan, takutnya stres sudah 1 tahun. oke. Bang, informasi terakhir itu bagaimana di sini teman-teman? Bakal nunggu dulu atau akan dijemput? Ya nunggu dari company. Info terakhir apa, Bang? Berapa? Info terakhir apa?
Belum ada info. Belum ada info. Belum ada info. Kedutaan juga dari pemerintah kita juga belum ada komunikasi. Belum ada. Baru kemarin itu dari tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Oke. Teman-teman sehat semua, Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Bang, ada yang mau disampaikan, Bang, biar disampaikan ke Indonesia, Bang? Ya, yang saya harapkan dari Indonesia, yang saya sangat harapkan itu untuk yang habis kontrak tolong diperjuangkan, diprioritaskan utama untuk dibawa pulang. Oke. Karena takut stres. Ya. Siap. Kalau yang kayak kita yang Nah, itu tunggu dari company, apa kita dipulangin, apa kita suruh stay di sini sampai habis kontrak, tergantung company, Bang. Abang habis kontrak kapan? Kalau saya masih bulan November habis kontrak. November, tapi belum ada kejelasan setelah itu apa ya, Bang? Belum. Apa kita dipulangin, apa kita stay di sini belum. Oke. Statusnya berarti sampai sekarang stay aja? Ya, stay. Oke. Sip. Bang, terima kasih banyak ya. Sehat-sehat ya, Bang. Sama-sama. Bang. Salam Keturunan TV, terima kasih banyak. Iya. Sukses selalu. Doa kami semua buat Abang juga, buat teman-teman di sini ya. Amin. Semoga sukses, lancar. Sehat, Pak. Statement aja kan. Di Teheran, saya berkesempatan bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran guna membahas upaya perlindungan warga negara Indonesia yang terdampak konflik. Dalam kasus yang paling terbaru ini kan ramai Selat Hormuz, Pak. Ya. Ternyata banyak juga ABK-ABK Indonesia begitu. Ya. Bagaimana kemudian KBRI me-reach out mereka, Pak, yang kemudian mereka sebenarnya juga tidak kontak KBRI kalau mereka ada di situ gitu. Betul. Ya, jadi gini, di sini juga mungkin saya bisa minta tolong teman-teman media ya untuk mencoba membantu menyebarluaskan informasi kepada publik luas mengenai pentingnya untuk selalu memiliki informasi yang tepat terkait dengan keberadaan perwakilan Indonesia yang ada di seluruh dunia. Misalnya sudah tahu akan bekerja di mana misalnya ya, atau akan kalau untuk anak buah kapal atau teman-teman ABK seafarer itu sudah tahu akan melalui titik-titik mana saja. Paling tidak mungkin bisa coba untuk studi lebih awal mengenai nomor-nomor hotline mana dari KBRI atau KJRI terdekat yang kira-kira mereka perlu tahu sehingga kalau ada apa-apa mereka bisa kontak. Dan seingat saya sih memang semua perwakilan Indonesia itu punya hotline dan itu 24 jam. Jadi banyak juga kasus yang kami hadapi di sini di KBRI Teheran di mana banyak ABK teman-teman yang bekerja di industri perkapalan yang pada saat itu tidak diketahui keberadaannya, tapi karena memang mereka masih memiliki sistem komunikasi yang memungkinkan mereka melakukan komunikasi kepada kami akan langsung segera bantu. Kadang-kadang juga mungkin ini agak muter, karena nggak kepikiran untuk minta bantuan KBRI, sehingga yang pertama dikontak adalah keluarga. Dan dalam hal ini sebetulnya sah-sah saja, karena nanti mungkin kami pun selalu memantau jalur komunikasi ketika misalnya ada pihak keluarga yang menghubungi kami atau Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang menginformasikan ada keluarganya mengalami masalah. Tapi lagi-lagi itu kan berarti sebuah proses yang kadang-kadang membutuhkan waktu untuk kita bahkan mengetahui keberadaan individu tersebut. Jadi bukan berarti lambat, tapi lagi-lagi bahwa memang tidak seluruh pergerakan warga negara Indonesia di luar negeri itu bisa terpantau secara otomatis. Pak Dubes, melelahkan tidak? Selalu disangka lambat. Sebenarnya bukan melelahkan, tapi lebih ke menyayangkan kadang-kadang ya. Karena sebetulnya mungkin banyak yang bisa kita ceritakan dan saya mungkin hanya bisa cerita untuk sendiri ya, tidak bisa mewakili duta besar lain gitu. Pengalamannya beda-beda. Bahkan banyak yang mungkin lebih stressful lagi, lebih berada di dalam keadaan yang lebih berbahaya itu lebih banyak. Tapi saya mencoba untuk menerima itu sebagai sebuah fakta bahwa memang itu artinya ada harapan dari masyarakat Indonesia secara luas mengenai bagaimana pemerintah untuk dapat memberikan bantuan yang appropriate, yang layak kepada WNI-nya ketika mengalami masalah. Nah, hanya memang kami juga tentunya membutuhkan pengertian. Paling tidak, tolong bantu kami untuk dapat memahami situasi yang dihadapi oleh keluarganya atau oleh dirinya, sehingga kita bisa melakukan assessment apa yang paling baik. Karena for sure bahwa masalah pelindungan WNI ini merupakan salah satu prioritas utama
dari Kementerian Luar Negeri pada saat itu. Pak Dubes, ada yang mungkin WNI ini kerja di perusahaan lokal, proyek swasta, atau juga jaringan bisnis yang sensitif terhadap politik gitu ya Pak Dubes ya. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana negara memastikan perlindungan tetap diberikan tanpa menimbulkan persoalan diplomatik baru, Pak? Mungkin saya harus mengadresnya secara lebih umum ya. Karena begini, bagaimanapun juga keberadaan warga negara Indonesia di negara lain itu tentunya berdasarkan keputusan pertimbangan pribadi masing-masing individu. Sehingga kadang-kadang juga akan ada sisi di mana negara memiliki keterbatasan untuk memberikan bantuan, support, atau bahkan sekedar mengecek keadaan ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Namun yang paling penting itu sebetulnya adalah komunikasi sebaiknya tidak dilakukan pada saat adanya masalah saja. Itu sebabnya kami dari Kementerian Luar Negeri melalui seluruh perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri, baik itu Kedutaan Besar Indonesia ataupun Konsulat Jenderal Indonesia dimanapun itu, selalu menghimbau sebaiknya warga negara Indonesia itu ketika sampai di negara tujuan itu bisa melakukan lapor diri, bisa menyampaikan keberadaannya kepada perwakilan, sehingga memudahkan untuk perwakilan Indonesia untuk melakukan tracing dan bahkan mungkin memberikan direct support kalau memang ada hal-hal yang dialami, kesulitan yang dialami oleh partai. Oke, Pak Dubes, dalam Bapak kan berarti sudah berpengalaman nih, ada beberapa kali kejadian Pak ya, dan harus evakuasi warga negara kita. Dalam situasi keamanan yang berubah dari jam ke jam gitu Pak, bagaimana KBRI menentukan siapa yang harus diprioritaskan lebih dulu untuk dievakuasi atau diamankan? Ya. Sebenarnya mungkin saya harus cerita sedikit untuk tarik mundur ke belakang pada saat terjadinya perang di tahun lalu, tahun 2025 di bulan Juni yang dikenal oleh orang sebagai Perang 12 Hari. Pada saat itu kita juga KBRI, hanya waktu itu saya belum ada di sini, saya masih tugas di Jakarta, tapi sempat turut membantu proses evakuasi yang berjalan pada saat perang tersebut. Dan patut dicatat bahwa sejak terjadinya perang di bulan Juni tahun lalu itu, sebetulnya status siaga 1, which is siaga 1 itu yang paling tinggi ya, mengenai kewaspadaan, mengenai terkait keamanan dan keselamatan, safety and security warga negara Indonesia itu sudah yang paling tinggi dari sejak tahun lalu. Nah, jadi ketika sekarang terjadi lagi perang yang diawali dengan serangan dari Israel dan Amerika Serikat di tanggal 28 Februari, sebetulnya hal itu terkait dengan pelindungannya dilakukan sebagai kesinambungan, kelanjutan dari apa yang sudah kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi banyak juga WNI yang sebetulnya relatif sudah bersiap, sudah lebih aware mengenai adanya kemungkinan perang segala macam, dan juga sudah mulai mempertimbangkan secara pribadi bagaimana akan ikut proses evakuasi apa tidak. Karena patut saya tekankan juga bahwa sebetulnya pada ujungnya, akhirnya itu ya, ujung-ujungnya itu keputusan untuk ikut tidaknya proses evakuasi yang diprogramkan atau dirancang oleh pemerintah itu tetap jatuh di tangan masing-masing individu. Hanya tentunya pada saat pemerintah Indonesia menyatakan suatu negara berada di dalam siaga 1, artinya sebetulnya bukan lagi dihimbau, tapi memang diminta warga negara Indonesia yang ada di wilayah tersebut untuk segera meninggalkan wilayah tersebut untuk keamanan dan keselamatannya. Tapi lagi-lagi kita akan ada proses di mana kita berkomunikasi dengan para WNI yang ada untuk menyampaikan rencana apa yang akan dilakukan pemerintah melalui KBRI dan bagaimana mereka akan engage, akan ikut atau tidak ikut terhadap proses tersebut. Pak Dubes, seberapa sulit menjaga komunikasi dengan WNI yang di tengah potensi gangguan internet, pembatasan mobilitas, hingga resiko serangan? Apakah ada semacam skenario ketika KBRI benar-benar kehilangan kontak dengan sebagian WNI? Memang ada beberapa tahap ya terkait dengan kelancaran komunikasi ini yang memberikan impact, memberikan dampak pada cara kami di KBRI melakukan komunikasi dengan WNI yang ada, baik itu di Iran ataupun di Turkmenistan. Hanya untungnya, lagi-lagi ini mungkin kita tidak bisa melihatnya hanya pada saat terjadinya kejadian saja, tapi bahwa komunikasi yang terjalin antara
KBRI dengan para warga negara Indonesia yang ada di lingkungan Iran dan Turkmenistan ini sudah terjalin bahkan sebelum terjadinya event-event kejadian-kejadian insiden-insiden tertentu. Jadi KBRI memiliki database yang relatif update mengenai keberadaan warga negara Indonesia tersebar di kota mana saja. Kemudian kita mencari cara tidak hanya terpaku di dalam salah satu platform komunikasi saja. Jadi kalau memang ada platform komunikasi yang tidak dapat digunakan, Semuanya dilacak begitu semua. baik itu karena pembatasan tertentu oleh pemerintah setempat karena masalah keamanan, keselamatan, atau karena memang ada kerusakan akibat peperangan, itu tidak menghentikan kami untuk terus melakukan tracing kepada para WNI tersebut dimanapun mereka berada. Bahkan paling tidak sempat ada periode ketika mungkin internet tidak berfungsi, tapi telepon reguler itu masih bisa berjalan. Jadi sebisa mungkin tim KBRI melakukan kontak per telepon satu persatu. Ya tentu mungkin tidak bisa menjangkau sekitar seluruh 400 orang Indonesia yang ada di Iran. Jadi paling tidak kita bisa membuat komunikasi dengan simpul-simpul tokoh-tokoh masyarakat di berbagai kota. Itu yang bisa kita manfaatkan saat itu dan menyebarkan berbagai informasi yang diperlukan sehingga kita pun bisa memperoleh respon dan juga informasi yang paling kini mengenai situasi masing-masing WNI di berbagai kota tersebut. Di Selat Hormuz, konflik tidak hanya berbicara tentang rudal, kapal perang, atau perebutan pengaruh antar negara. Di sini, dunia diingatkan bahwa sebuah jalur laut yang lebarnya hanya puluhan kilometer dapat mempengaruhi harga energi global, perdagangan internasional, hingga nasib para pelaut yang menunggu kepastian di tengah lautan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.